Nyonyor. Istilah yang pas untuk menggambarkan kondisi kalian yang sekarang. Kemarin suaranya lantang. Jokowi itu kriminalisasi Anies. Teriak mereka dengan semangat membakar massa. Tapi hari ini, setelah Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, resmi jadi tersangka KPK. Apa kabar? Ditersangkakannya Sekjen PDIP Pak Hasto oleh KPK, bahkan penyidik KPK menyatakan keterlibatannya yang mendalam, persoalan merendam HP, menyembunyikan dan lain sebagainya si Harun Masiku. Menurut saya hal yang biasa ya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan keterlibatan yang seperti itu, maka taat hukumlah. Saya mendukung penegak hukum untuk mengusut semuanya hingga tuntas. Rumahnya kosong, penghuninya kabur. Lexus hitam di halaman seakan jadi monumen bisu betapa ironisnya para politisi kita. Jago di panggung tapi pengecut ketika panggung itu runtuh. Hasto yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilar penting partai penguasa, tiba-tiba menghilang setelah kabar penetapan tersangka mencuat. Dan lucunya, narasi yang kemarin dengan lantang menyerang pemerintah dengan tuduhan kriminalisasi, sekarang diam 1000 bahasa. Bukankah ini klasik? Ketika kena ke orang lain mereka bungkam, ketika kena ke dirinya sendiri, larinya lebih cepat dari logika yang mereka bangun. Apa ini semua cuma kebetulan? Jelas tidak. Ini adalah drama politik Indonesia yang sudah jadi pola tetap. Teriak lantang saat tidak kena, tapi hilang nyali begitu tertimpa. Mereka berbicara soal keadilan, tapi keadilan apa yang mereka perjuangkan? Ketika pelaku dari lingkaran mereka sendiri terjerat hukum. Hari ini saya akan menceritakan kronologi sebenarnya dari Harun Masiku. Mungkin video ini sedikit panjang karena saya akan menjelaskan kenapa saya bersuara. Kader PDIP yang kritis mulai buka suara. Ada apa dengan Harun Masiku? Mari kita dengarkan keterangan yang diceritakan oleh caleg PDIP dari Sumatera Selatan tentang Harun Masiku dan Hasto. Ya, buat para kalian yang bilang saya ini adalah pengkhianat di dalam tubuh partai. Mungkin yang saya lakukan ini adalah mewakili suara dari kader-kader yang mungkin pada saat itu merasa terjolimi. Pada 2019 di Sumatera Selatan, salah satu dapil terjadilah pemilihan legislatif pada saat itu. Lalu pemenang suara terbanyak jatuh kepada Nazarudin Kemas. Sehingga suara-suara yang lain itu dianggaplah PAW, pergantian antar waktu menunggu antrian. Diambil dari suara terbanyak jika yang terpilih mengalami kematian, mengalami sakit keras, ataupun penahanan KPK dan kasus-kasus hukum lainnya. DPR RI terpilihnya itu, Pak Nazarudin Kemas, meninggal dunia. Otomatis sesuai prosedur, yang PAW adalah suara yang nomor 2 terbanyak setelah yang terpilih. Harun Masiku adalah jajaran daripada anggota legislatif yang bertarung dengan mereka. Harun Masiku ini di urutan suara ke-6 terbanyak. Artinya dia ini kalah telak. Ya kan? Lalu upaya-upaya penyundulan yang diduga dilakukan oleh si Harun Masiku dan kata penyidik KPK itu dibantu oleh Bapak Sekjen PDI Perjuangan untuk menyundul suara dari si wanita ini, suara terbanyak nomor 2. Kita tahu sendiri dalam kontestasi politik tidak ada yang tidak dikerahkan. Jiwa, raga, materi semua kita perjuangkan. Jangan munafik, setiap yang berkontestasi politik pasti ingin menjadi pemenang atau pejabat. Begitu pula dengan saya. Kenapa saya meminta kasus ini diusut dengan tuntas? Karena Bapak Hasto itu adalah sekjen dari Partai PDI Perjuangan, di mana beliau bisa dikatakan sebagai bapaknya banteng-banteng se-Indonesia. Jika bapak kami melakukan hal tersebut, maka saya pun kecewa. Bukan hanya negara ini yang harus dibenahi, tetapi apa? Di dalam partai sendiri harus dibenahi. Posisi-posisi strategis itu jangan sampai menggorok, jangan sampai menyundul atau merugikan sesama kader. Itu yang saya maksud. Kalau memang tidak terbukti, bagus, artinya top untuk Bapak Sekjen. Tapi kalau memang beliau seperti yang dikatakan oleh penyidik KPK, suap menyuap untuk menyundul suara yang seharusnya duduk demi si Harun Masiku, si suara terendah. Ya saya sebagai kader juga pasti kecewa. Kalau ada vote kandidat sekjen lainnya, pasti saya tidak vote lagi bapak saya ini, Pak Hasto ya. Besok-besok kalau itu terjadi dengan kader-kader lain atau saya, yang memang terparkir sebagai antrian PAW ya. Jadi untuk di kasus ini, saya tidak membela Harun Masiku. Saya di kasus ini hanya menjadi pemerhati dan melihat. Sebagai kader baru, saya ingin melihat bagaimana sih senior-senior saya ini. Mendengar dari penuturan tersebut, siapakah yang akan menjadi kambing hitam? KPK seperti biasa jadi kambing hitam.
Tapi giliran menjerat orang sendiri mulai dah ada bisik-bisik soal konspirasi, kriminalisasi, atau permainan politik. Padahal kalau kita jujur, kasus Hasto ini bukan hal baru. Pengembangan kasus Harun Masiku, buronan yang hilangnya sudah jadi bahan pembicaraan rakyat, akhirnya menyeret Hasto. Apa yang mengejutkan? Tidak ada yang mengejutkan. Hanya kecepatan mereka menciptakan alasan untuk kabur. Dan mari kita bahas soal nyonyor. Nyonyor istilah yang pas untuk menggambarkan kondisi kalian yang sekarang. Bukan lagi soal citra, bukan lagi soal narasi. Ini soal kebenaran yang akhirnya mulai menggigit keras. Selama bertahun-tahun, kalian merasa aman di balik tameng kekuasaan. Tertawa di atas penderitaan rakyat, berpura-pura peduli saat kenyataannya sibuk mengamankan posisi dan jaringan. Tapi sekarang, saat KPK akhirnya menunjuk satu nama besar dari lingkaran, kalian semua berubah. Stop. Kau pikir permainan ini akan bertahan selamanya? Kau pikir tak akan ada satupun yang berani menyentuhmu? Nyatanya lingkaran itu mulai merenggang, perlindungan itu mulai retak. Dan PDIP, partai yang selama ini mengklaim diri sebagai partainya Wong Cilik. Apa kabar sekarang? Wong Cilik mana yang masih percaya? Setelah korupsi demi korupsi menyelimuti nama kalian, kalian begitu percaya diri bicara soal moral dan integritas, sementara di belakang, semuanya terlibat dalam permainan kotor. Tapi tunggu, ini baru permulaan. Ini hanya satu nama yang keluar. Hasto hanya pembuka pintu. Di belakangnya masih ada bayangan besar, orang-orang yang selama ini mengarahkan permainan. Apakah mereka akan ikut terseret? Waktu yang akan menjawab. Nyonyor itu pasti. Tidak ada lagi ruang untuk berlindung. Tidak ada lagi alasan untuk mengelak. Kalian bisa mengeluarkan narasi, kriminalisasi atau politisasi sesering mungkin. Tapi rakyat sudah bosan. Kami tahu ini hanya langkah panik. Ketika hukum akhirnya bergerak, jangan harap bisa berlindung di balik simbol partai atau kedudukan kalian. Wong Cilik sudah muak. Sudah cukup mereka disuguhi sandiwara. Sudah cukup mereka dikecewakan oleh kalian yang mengklaim membela mereka. Hasto, PDIP, dan semua yang terkait dalam permainan kotor ini siapkan diri kalian. Rakyat sudah lelah menunggu. Kali ini kalian semua akan nyonyor. Tidak ada jalan lain. Saat kalian nyonyor nanti, jangan bilang kami tidak memberi peringatan. Selama ini kritik demi kritik telah dilontarkan, tapi kalian tetap menutup telinga. Dengan keyakinan arogan bahwa kekuasaan itu abadi, bahwa hukum bisa dibelokkan, dan suara rakyat hanya sebatas riuh di jalanan, yang akan hilang begitu saja. Sekarang lihatlah, Megawati mungkin masih bisa berdiri tegak sebagai simbol partai, tapi simbol itu makin lama makin kehilangan makna. Bagaimana tidak? Dalam narasi besar kalian, Wong Cilik adalah alasan keberadaan PDIP. Namun faktanya, Wong Cilik itu kini semakin jauh dari kalian. Mereka hanya menjadi angka-angka dalam kotak suara. Sementara, elitnya sibuk mengatur strategi mempertahankan kuasa. Hasto hanyalah awal dari keruntuhan ini. Jika KPK serius, dan rakyat tentu berharap mereka serius, maka permainan panjang ini akan mulai terurai. Apa kalian pikir Harun Masiku akan selamanya menghilang tanpa jejak? Apa kalian pikir nama-nama besar lain di belakang kasus ini akan selamanya luput dari pengawasan? Jangan salah, rakyat mungkin diam, tapi mereka mencatat setiap nama, setiap kasus, setiap janji yang tidak ditepati. Dan bagaimana dengan janji Megawati yang katanya akan mendatangi KPK kalau Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Rakyat menunggu. Ini saatnya membuktikan apakah janji itu sekedar retorika untuk membakar semangat kader, atau benar-benar ada keberanian untuk membela bawahan yang kini terpojok. Kalau benar datang,
Apa yang akan Anda katakan? Bahwa ini konspirasi? Bahwa ini adalah politisasi menjelang tahun politik? Narasi-narasi itu sudah basi, dan jika Anda memilih diam, itu hanya memperkuat dugaan bahwa PDIP sedang panik, mencari cara untuk meredam keributan internal. Sebab siapa yang bisa menjamin bahwa kasus ini tidak akan merambat ke nama-nama lain? Apa jadinya jika bukti baru mengarah pada keterlibatan lebih dalam? PDIP seringkali berbicara tentang supremasi hukum. Tapi kali ini supremasi hukum benar-benar diuji. Jika benar kalian taat pada hukum, jangan ada lagi drama, jangan ada lagi sandiwara yang mencoba menutup-nutupi kebenaran. Biarkan proses ini berjalan apa adanya. Dan Hasto, jika kau merasa masih punya sedikit saja keberanian, hadapilah ini dengan jantan. Jangan bersembunyi di balik dalih atau lari dari tanggung jawab. Ingat, rakyat sedang menyaksikan. Setiap langkahmu akan menjadi cermin sejauh apa keberanianmu mempertanggungjawabkan semua ini. Untuk PDIP ingatlah satu hal, kekuasaan itu sementara, tapi nama buruk akan melekat selamanya. Kalian bisa mencoba membangun narasi, mengalihkan isu, atau bahkan menekan lembaga-lembaga hukum. Tapi di era keterbukaan seperti ini, semuanya akan kembali ke rakyat. Dan rakyat sudah bosan dengan partai-partai yang mengkhianati mereka. Ngonyor itu pasti. Jika kalian masih ingin bertahan, jangan hanya bicara soal loyalitas kader atau strategi politik. Buktikan bahwa partai ini masih punya moralitas, bukan hanya ambisi. Tapi jika tidak, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Karena nyonyor di depan publik adalah satu-satunya akhir dari sandiwara panjang ini. Kalau nggak mau jatuh dari ketinggian, jangan bangun kesombongan yang tinggi. Dan itulah Megawati, simbol dari apa yang sering kita lihat dalam politik Indonesia. Sebuah kekuasaan yang berdiri di atas pondasi arogansi, merasa tak tersentuh, dan menganggap hukum hanya berlaku untuk orang kecil. Ironis bukan? Sebagai anak proklamator, seharusnya dia tahu betul arti dari kesederhanaan dan tanggung jawab. Namun yang kita saksikan seringkali adalah kebalikannya. Sebuah pertunjukan kekuasaan yang tinggi hati. Kesombongan itu terlihat bukan hanya dari gestur atau retorikanya, tapi juga dari bagaimana dia menempatkan dirinya di atas panggung politik, seolah-olah namanya saja cukup untuk membuat segalanya tunduk. Tapi masalahnya, semakin tinggi seseorang meninggikan dirinya, semakin keras pula jatuhnya ketika tak ada lagi yang bisa menopang. Kasus Hasto ini adalah ujian besar. Apakah Megawati akan membuktikan bahwa dia benar-benar seorang pemimpin yang bertanggung jawab? Ataukah dia hanya akan menambah daftar panjang tokoh yang terlalu sibuk menjaga citra sampai lupa pada esensi keadilan? Jangan lupa, rakyat semakin cerdas. Mereka bisa melihat mana pemimpin yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya berbicara. Satu hal yang pasti, sejarah selalu punya cara untuk menghukum kesombongan. Hari ini mungkin dia masih berdiri di ketinggian, tapi waktu akan menentukan apakah fondasi itu cukup kuat untuk menopang semuanya, atau justru runtuh karena beban kesombongan itu sendiri. Jadi kalau Megawati tidak ingin jatuh dari ketinggian, mungkin sudah saatnya dia mulai belajar untuk berdiri di tanah yang sama dengan rakyatnya, bukan di menara gading yang tinggi. Apalagi menara yang dibangun di atas rasa takut dan manipulasi. Megawati ini, kesombongannya memang sudah terlalu tinggi. Contoh paling segar adalah pernyataannya yang terdengar lantang dan penuh percaya diri. Saya nggak bohong, kalau Hasto ditangkap oleh KPK, saya akan datangi KPK. Saya ketua umum, saya bertanggung jawab karena dia adalah sekjen saya. Pernyataan ini di satu sisi menunjukkan keberanian seorang pemimpin yang mengaku siap menghadapi situasi sulit demi melindungi anak buahnya. Tapi di sisi lain, ada aroma arogansi yang tak bisa diabaikan.
Seolah-olah dengan statusnya sebagai ketua umum, dia berada di posisi di mana kata-katanya tak bisa diragukan, apalagi untuk dipertanyakan. Namun publik tidak bodoh. Pertanyaan yang langsung muncul adalah, apa arti tanggung jawab ini sebenarnya? Apakah itu berarti membela Hasto sampai mati-matian, tanpa mempertimbangkan proses hukum? Atau ini sekedar upaya untuk menjaga citra partai, agar terlihat solid di tengah badai skandal? Yang menarik adalah cara Megawati menyampaikan pernyataan itu. Nada bicara, gestur hingga intonasinya seolah ingin menyampaikan pesan bahwa dia tidak takut pada siapapun, bahkan pada hukum sekalipun. Tapi disinilah letak ironinya. Tanggung jawab dalam konteks ini tidak seharusnya terlihat seperti perisai yang membela kesalahan. Kalau benar-benar bertanggung jawab, bukankah lebih baik mendukung penegakan hukum? Bahkan ketika yang terlibat adalah orang terdekat. Kesombongan ini menjadi sorotan, karena tidak banyak pemimpin yang berani bicara dengan nada setinggi itu. Tapi semakin tinggi nada bicara, semakin besar pula ekspektasi publik. Dan jika janji ini tidak ditepati, maka citra kepemimpinan Megawati sendiri yang akan runtuh. Sebagai ketua umum partai besar yang mengaku bertanggung jawab, publik menunggu tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Dan kalau pernyataan ini hanya gertakan kosong, maka ia hanya menambah daftar panjang omong kosong politik yang membuat rakyat semakin muak. Jadi mari kita lihat, apakah Megawati benar-benar datang ke KPK, bukan hanya untuk membela Hasto, tapi untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang menghormati hukum dan siap mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Atau apakah ini hanya panggung retorika lain dari kekuasaan yang merasa dirinya terlalu tinggi untuk jatuh? Waktu yang akan menjawab. Waktu akan menjawab, tapi masyarakat tidak akan menunggu dengan tangan kosong. Pernyataan Megawati ini sudah terlanjur menjadi janji yang bergema di ruang publik. Janji yang seperti hukum alam akan diuji konsistensinya. Kalau dia benar datang ke KPK, akan ada pertanyaan lain yang muncul. Apa tujuannya? Apakah ini murni sebuah aksi solidaritas, atau justru semacam demonstrasi kekuasaan? Lihat saya, ketua umum partai besar datang untuk menunjukkan dukungan. Namun siapa yang sebenarnya didukung di sini? Hasto sebagai pribadi, partai sebagai institusi, atau upaya menjaga citra politik di tengah krisis? Sikap seperti ini adalah refleksi dari politik Indonesia yang seringkali mengaburkan batas antara tanggung jawab moral dan pertunjukan kekuasaan. Datang ke KPK seharusnya tidak dilihat sebagai panggung untuk menunjukkan otoritas, tapi sebagai bentuk penghormatan pada proses hukum. Sayangnya, seringkali kita melihat yang terjadi justru kebalikannya. Hukum menjadi panggung politik, dan keadilan menjadi alat tawar-menawar. Jika Megawati benar datang, hal lain yang patut diperhatikan adalah bagaimana KPK bersikap. Apakah lembaga ini akan tetap tegak dan berpegang pada prinsip mereka, atau justru tergoyahkan oleh kedatangan tokoh besar? Karena sejarah menunjukkan, tekanan politik seringkali menjadi tantangan terbesar bagi institusi seperti KPK. Lebih jauh lagi, pernyataan Megawati ini mengingatkan kita pada paradoks besar dalam politik Indonesia. Seorang pemimpin besar yang berbicara tentang tanggung jawab, tetapi seringkali terlihat absen dalam mendukung perubahan sistemik yang sebenarnya. Kalau benar ingin bertanggung jawab, mengapa tidak fokus pada pembersihan partai dari oknum yang merusak citra? Mengapa tidak mendukung proses hukum tanpa intervensi? Namun yang terjadi justru retorika seperti ini. Kuat di kata-kata, lemah di tindakan. Dan jika ini terus berlanjut, kredibilitas Megawati dan partainya akan semakin terkikis.
terutama di mata generasi muda yang semakin kritis terhadap pemimpin yang gemar beretorika, tapi minim bukti nyata. Jadi mari kita tunggu. Apakah Megawati benar-benar akan membuktikan bahwa pernyataannya bukan sekedar gertak sambal? Ataukah ini hanya menjadi salah satu bab dalam buku panjang arogansi kekuasaan di negeri ini? Satu hal yang pasti, semakin tinggi seseorang membangun kesombongan, semakin keras pula suara ketika bangunan itu runtuh. Dan ketika rakyat yang selama ini diam mulai bersuara, mungkin bukan hanya Megawati, tapi keseluruhan tatanan politik lama yang harus siap menghadapi perubahan besar. Perubahan besar itu bukan sesuatu yang bisa dihindari. Seiring waktu, rakyat semakin jenuh dengan permainan politik yang hanya berputar pada lingkaran kekuasaan. Orang-orang seperti Megawati yang sudah lama berada di puncak piramida sering lupa bahwa fondasi kekuasaan itu dibangun dari kepercayaan rakyat, bukan dari sekadar nama besar atau warisan politik. Yang pasti publik sudah bosan dengan drama. Kita tidak butuh gertakan, kita butuh tindakan. Waktu terus berjalan, dan rakyat tidak lagi bisa dibohongi. Setiap langkah Megawati, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, kini dipertanyakan. Ini bukan hanya soal Hasto, atau soal PDIP, atau soal sekadar janji politik. Ini soal bagaimana pemimpin sejati seharusnya bertindak di hadapan hukum, di hadapan rakyatnya. Apakah mereka akan terus bermain-main dengan kuasa dan kekuatan, ataukah mereka akan memilih untuk berlutut di hadapan kebenaran dan keadilan? Megawati, ini adalah momen Anda untuk membuktikan siapa Anda sebenarnya. Tidak ada lagi tempat untuk kesombongan, tidak ada lagi ruang untuk kalkulasi politik. Rakyat sudah muak dengan drama kekuasaan yang hanya menambah luka dalam demokrasi ini. Anda tidak akan selamanya berada di atas angin. Hukum adalah kekuatan yang tidak bisa dipermainkan, dan publik semakin cerdas dalam menilai. Jika Anda benar-benar peduli dengan legasi politik Anda, dan jika Anda ingin dikenang sebagai pemimpin yang menghormati integritas dan kebenaran, inilah saatnya untuk mengakhiri permainan ini. Datanglah dengan kepala tegak, bukan sebagai penjaga kekuasaan, tetapi sebagai penjaga keadilan. Karena jika Anda gagal, jika Anda memilih untuk terus menari di atas ketidakadilan, maka rakyat yang akan menilai, dan sejarah yang akan menghakimi. Pilihan ada di tangan Anda. Pilih dengan bijak, karena setiap tindakan Anda akan menentukan apakah Anda akan dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana, atau sebagai bagian dari kisah politik yang usang dan penuh kepalsuan.